Informasi selanjutnya pemirsa, 9 orang mantan pegawai Komdigi menghadapi tuntutan jaksa dalam kasus pengamanan situs judi online. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sidang lanjutan perkara pengamanan situs judi online yang melibatkan 9 mantan pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital. Kesembilan terdakwa itu adalah Denden Imaduddin Soleh, Riko Prasetya Rahmada, Samsul Arifin, Yudar Rahman Setiadi, Fahri Zulfigar, Yoga Priyanka Sihombing, Rega Radika, Muhammad Abindra Putra Tayyib, dan Radika Prima Wicaksana. Mereka merupakan para terdakwa dari klaster pegawai Komdigi yang berperan melindungi, mencari, dan juga memonitor situs judi online. Dan pemirsa, untuk mengetahui jalannya sidang tuntutan 9 ex pegawai Komdigi dalam kasus pengamanan situs judi online, kita sudah bersama dengan rekan Ismalia Meidasari. Ismalia, silakan laporan Anda. Ya, selamat sore Anita dan juga pemirsa. Betul sekali, pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan digelar sidang lanjutan yang merupakan pembacaan tuntutan terhadap 9 mantan pegawai Komdigi terkait judi online. Dan untuk agenda pada hari ini memang dijadwalkan akan dibacakan tuntutan pada pukul 9 pagi, namun diundur menjadi pukul 2 siang. Namun Anita dan juga pemirsa, hingga saat ini untuk agenda persidangan tuntutan, pembacaan tuntutan terhadap 9 mantan pegawai Komdigi ini baru akan dimulai. Dan sebagai informasi, dari 9 terdakwa tersebut ada 4 peran, Anita dan juga pemirsa. Ini peran pertama sebagai koordinator, ada juga peran kedua sebagai agen, peran ketiga sebagai penyetor uang, dan peran keempat sebagai penadah uang. Dan untuk kasus judi online ini juga menyeret nama Budi Ari yang merupakan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika pada saat itu, yang sekarang menjabat sebagai Menteri Koperasi. Dan diduga dalam surat dakwaan yang dibacakan pada Oktober 2023 lalu, ini dirasa atau dilihat Budi Ari ini mengetahui mengenai situs judi online, dan juga didakwakan Budi Ari ini menerima aliran dana sebesar 50% dari perlindungan situs judi online. Namun Anita dan juga pemirsa, Budi Ari membantah tudingan tersebut bahwa dirinya menerima aliran dana dari perlindungan situs judi online, dan menurutnya alokasi dana yang disebut dalam dakwaan tersebut ini hanyalah obrolan internal para tersangka, dan ia mengklaim tidak tahu menahu soal rencana pembagian apalagi menerima aliran dana tersebut. Dan Budi mengklaim juga pada saat dirinya aktif menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika pada saat itu, ini dirinya justru aktif dalam memberantas situs judi online. Dan untuk sekarang kami juga masih memantau, nanti kami akan update lagi kepada Anita dan juga pemirsa apa saja tuntutan yang dibacakan terhadap 9 terdakwa mantan pegawai Komdigi. Kembali ke Anda, Anita. Baik, terima kasih Ismalia yang melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, Ismalia. Pemirsa, sementara itu jelang sidang tuntutan, nama mantan Menkominfo Budi Ari Setiadi disebut-sebut para terdakwa di persidangan. Publik pun bertanya apakah Budi Ari terlibat di kasus pengamanan judi online ini. Sebelum sidang tuntutan, nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Ari Setiadi sering disebut terdakwa dalam persidangan. Dijelaskan gimana? Ya, tenang aja Pak, pimpinan udah tahu, yang paling atas tahu. Oke. Pak Menteri, Pak. Oke, itu Adi yang jelasin. Ya, Adi yang mengatakan begitu kepada saya. Kami juga punya grup dengan Pak Dirjen. Dengan Pak Dirjen, grup apa itu? Ada grup WhatsApp juga.
Nah, itu Kemudian ada arahan khusus juga dari Pak Menteri. Arahan khusus di mana atensi-atensi website judi online yang masuk langsung ke beliau itu bisa langsung bypass ke ketua tim tanpa melalui dirjen dan juga direktur. Jadi Menteri bisa perintahkan kamu langsung? Bisa langsung, Yang Mulia. Tanpa melalui direktur dan dirjen? Betul, dan saya juga bisa langsung melaporkan hal tersebut ke Pak Menteri. Sehingga sejumlah pihak meminta Budi Ari dihadirkan dalam persidangan. Apakah perlu dari penegak hukum ini untuk memanggil Budi Ari untuk diperiksa begitu, Bang? Saya kira sangat perlu, jadi dipanggil, terus kalau perlu dikonfrontir karena memang di penyidikan itu dimungkinkan, dengan dikonfrontir itu kan nanti akan lihat keterangan saksi ini bagaimana, uang yang diserahkan kabarnya yang diduga 50% tadi itu bagaimana, siapa yang menampung duluan, siapa yang menampung uang parkiran daripada uang tersebut, siapa bensusnya, bendara khususnya, kenapa bisa mengakses, tadi ada pegawai-pegawai dalam persidangan bilang berkaitan tentang, bisa kok langsung mengakses kepada menteri, ini kan berkaitan dengan uang gede. Namun, dugaan keterlibatan Budi Ari dibantah Wakil Ketua Umum Projo, Damanik. Berdasarkan omongan Adi Kismanto yang menjual-jual, membawa-bawa nama menteri untuk kepentingan mereka supaya bisa bermain ataupun mengamankan situs judi online di Kominfo. Jadi sama sekali Pak Budi Ari pada saat itu menteri tidak mengetahui sama sekali apa yang mereka lakukan, tidak menerima apapun dari situs judi online maupun dari siapapun, termasuk dari orang-orang Kominfo ini. Jadi sidang tuntutan akan digelar besok 9 Juli 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gelar perkara khusus ijazah Jokowi hari ini. Pihak terlapor maupun pelapor diundang untuk menghadiri gelar perkara. Permohonan gelar perkara khusus dilayangkan tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Selain TPUA, pakar telematika Roy Suryo, serta akademisi UGM yang juga ahli digital forensik Rismon Sianipar hadir dalam gelar perkara. Roy Suryo juga membawa sejumlah bukti analisis berisi data pembanding terkait ijazah Jokowi. Sementara pihak Jokowi diwakilkan kuasa hukumnya Yakub Hasibuan. Sebelumnya, Bareskrim telah menjadwalkan gelar perkara dilaksanakan pada tanggal 30 Juni lalu, namun atas permintaan TPUA agenda baru dilaksanakan hari ini. Dan pemirsa, setelah sempat tertunda pekan lalu, gelar perkara khusus yang diusulkan tim pembela ulama dan aktivis akhirnya digelar hari ini. Untuk membahas ini sudah hadir bersama kita semua Pak Rizal Fadilah, pemohon gelar perkara khusus sekaligus Waketum TPUA dan juga Siap Mbak Anita. Ya, selamat sore. Pak Andra Pasaribu, kuasa hukum Jokowi. Baik, selamat sore Mbak Anita. Baik, saya ke Pak Rizal dulu ya. Pak Rizal, bagaimana tadi jalannya gelar perkara khusus bagi Bapak nih? Jokowi nggak hadir dan nggak bawa ijazah asli. Ya sebetulnya kami menunggu gitu kan, harapannya adalah Pak Jokowi sebagai prinsipal hadir ya, karena saya dan teman-teman juga prinsipal hadir sebagai pelapor. Kemudian membawa ijazah asli karena ijazah yang awal hanya dipinjamkan kepada pihak Bareskrim dan dikembalikan kepada Pak Jokowi. Sehingga diharapkan pada waktu gelar perkara khusus ini kembali lagi gitu kan, ijazah asli tersebut diperlihatkan. Tapi itu tentu jadi haknya kan, hak Pak Jokowi yang juga dikuasakan kepada kuasa hukumnya. Walaupun kami masih berharap bahwa kuasa hukumlah yang akan membawa ijazah yang dimiliki Pak Jokowi tersebut gitu. Tapi tidak, ya itu juga menjadi hak gitu kan, yang tidak bisa dipaksakan oleh siapapun. Ya Pak Rizal, tadi saya sempat mendengar statement Anda terkait dengan something wrong gitu. Berarti Anda menilai bahwa ada yang salah di gelar perkara khusus ini karena Anda tidak mendapatkan kepuasan begitu ya, bisa dikatakan? Karena yang disampaikan oleh Dirtipidum ini menurut Anda tidak ada progresnya, sama seperti di konpres sebelumnya begitu yang disampaikan? Ya, saya kira begitu Mbak Anita gitu kan.
di samping tadi kenapa kok tidak ada kerelaan gitu kan untuk hadir dan membawa ijazah asli. Tapi oleh karena itu kami bisa boleh-boleh saja akhirnya pihak yang lain menduga oh something wrong gitu. Itu hak juga kan untuk yang lain menilai. Nah, kemudian apa yang diuraikan oleh Dirtipidum sebenarnya adalah pengulangan penyampaian yang tanggal 22 Mei 2025. Berarti sebetulnya sebulan lebih itu diharapkan tadinya ada progres. Ada gitu kan, karena ya. pihak TPUA juga mengajukan bukti-bukti. Ya, Pak Rizal, berarti di gelar perkara khusus ini menurut Anda apa yang baru yang disampaikan? Yang Anda bawa, yang Anda baru hadirkan? adalah momen atau kesempatan dari pihak TPUA, khususnya ahli Dr. Roy dan Dr. Rismond, bisa menyampaikan gitu kan detail-detail bukti, termasuk juga pembanding ijazah. Jadi kalau Dirtipidum menyebut bahwa ijazahnya identik gitu kan dengan 3 pemilik ijazah temannya, maka pada kesempatan ini ya kami gitu kan bersama menyampaikan ada 3 ijazah juga yang kalau dibandingkan dengan ijazahnya Pak Jokowi maka itu tidak identik gitu. Jadi kesempatan baik untuk nanti dinilai oleh pihak Bareskrim gitu kan, Karawasidik dalam hal ini adalah membuktikan dua bukti ini gitu. Dari pihak Dirtipidum menyatakan identik, dari sisi kami dengan bukti-bukti ijazah 3 ijazah teman Jokowi justru tidak identik. Oke, baik. Saya beralih ke Pak Andra ya. Pak Andra, tim kuasa hukum Jokowi hadir tadi pada saat gelar perkara. Apa yang dibawa yang baru oleh Roy CS? Roy CS. Menurut Anda seperti apa? Saya tadi tidak melihat ada hal yang baru ya Mbak ya yang dibawa. Hanya saja begini, saya sebenarnya pengen meluruskan dulu nih. Gelar perkara khusus itu ialah untuk kembali memeriksa proses penyelidikan. Jadi gelar perkara khusus itu bukan untuk menguji kembali barang bukti. Ini yang salah, ini yang keliru selama ini Mbak. Wacana yang dilemparkan itu adalah nanti pada saat gelar perkara khusus kami bawa ahli untuk kembali memeriksa, itu salah. Gelar perkara khusus itu ya hanya untuk memeriksa proses penyelidikan yang dilakukan Mabes Polri. Kan kemarin kan sudah dilakukan. Terus kemudian hasilnya adalah tidak ada perbuatan pidana sehingga dihentikan. Kemudian mendapatkan keberatan atau protes dari pihak pengadu sehingga Mabes Polri mengeluarkanlah ya suatu proses gelar perkara khusus. Sebenarnya pun gelar perkara khusus itu tidak dikenal dalam proses penyelidikan. Gelar perkara khusus hanya dikenal dalam proses penyidikan. Tapi apapun itu, dari kami yang pihak Pradu itu coba menghargai, coba menghormati seluruh proses gitu loh. Jadi memang tadi masing-masing pihak diberikan kesempatan. Pertama diberikan kesempatan oleh pengawas itu diberikan kesempatan kepada Dirtipidum untuk menguraikan, untuk menjelaskan proses-proses penyelidikan apa yang telah dilakukan selama ini. Kemudian diberikan juga kesempatan kepada pihak pengadu untuk menyampaikan apapun itu ya hasil pandangannya dia. Kemudian juga diberikan kesempatan kepada kami selaku pihak Pradu untuk menjabarkan juga apapun itu. Nah, lantas kemudian itu dibagi dalam 2 sesi. Sesi kedua itu sesi khusus untuk penyidik dan pengawas untuk menggelarkan secara internal. Nah, di situ juga tadi kalau saya bisa bilang emang gelar perkara khususnya sangat baik sekali Mbak ya, karena jarang-jarang melibatkan pihak luar. Tadi ada dari Komisi 3, ada dari Kompolnas, ada dari Ombudsman, dari internal ada ada Propam, ada Divkum, bahkan ada Itwasum. Jadi saya rasa tadi proses tadi sudah berjalan dengan sangat baik, tinggal kita tunggu saja hasil dari Bareskrim nanti seperti apa. Baik Pak Andra, tadi kenapa Pak Jokowi nggak hadir Pak? Tidak ada keharusan dari Pak Jokowi untuk hadir Mbak. Oh gitu, lalu ijazah aslinya tadi keharusan. Kenapa nggak diperlihatkan gitu Pak? Apa sesuai dengan statementnya Pak Jokowi yang sebelumnya bahwa akan diperlihatkan pada saat di pengadilan? Atau seperti apa? Tepat sekali Mbak, gitu loh. Ini masalah ijazah ini bukan lagi sederhana. Ini sudah bergulir begitu besarnya dan sampai Pak Jokowi juga udah memutuskan untuk saya tidak akan menunjukkan itu kecuali dimintakan oleh hukum. Nah, ijazah itu pernah dibawa pada saat ketika
Barreskrim meminta untuk dilakukan lapor. Itu sudah dibawa dan sudah dikembalikan. Nanti pada saat persidangan apabila majelis hakim memerintahkan kami untuk membawa, pasti akan kami bawa. Pak Andra, boleh saya potong sedikit? Iya, Pak Andra, ini hanya asumsi publik sekilas ya Pak. Ya. Mungkin singkatnya adalah kenapa sih nggak ditunjukkan aja gitu ijazahnya biar clear gitu Pak, biar nggak berlarut-larut mungkin kasusnya. Menurut Anda seperti apa? Kalau memang misalnya ijazahnya Pak asli nih, asli dan memang ada, ya sudah tunjukkan saja biar gamblang gitu Pak. Jadi nggak perlu berlarut-larut gitu kasusnya atau prosesnya. Gimana Pak? Kalau memang prosesnya kalau memang situasinya tidak seperti ini Mbak, mungkin Pak Jokowi dengan berbesar hati akan menunjukkan. Nah, tapi ini kan prosesnya sudah bergulir sampai dengan hari ini kan bukan awalnya dibilang palsu. Dari kami pihak kuasa hukum pun sudah melakukan somasi terbuka, sudah menyatakan ini asli, ya oke, tolong berhenti. Dari pihak UGM selaku yang mengeluarkan secara sah pun sudah menyatakan itu asli. Lantas kemudian terus. Jadi kalau memang tidak ada perkara ataupun tidak ada kasus seperti ini, mungkin dari Pak Jokowi juga dengan besar hati akan memperlihatkan. Tapi karena ini sudah menjadi suatu proses hukum, nah jadi beliau pun ikut dengan mekanisme hukum yang ada. Gitu ya, gitu. Pak Andra ya. Iya, betul. Baik. Bapak-bapak, sebelum kita lanjutkan dialog kita yang semakin seru ini, ada yang menarik di mana hasil error level analisis atau ELA dari Roy Suryo yang menunjukkan adanya rekayasa di ijazah Jokowi dibantah ahli dari kuasa hukum Joko Widodo. Ahli digital Joshua Sinambela ini mengatakan penggunaan ELA tidak bisa dipakai untuk deteksi keaslian ijazah Joko Widodo. Jadi sebagai ahli digital forensik ya, kita hanya berhak memeriksa dokumen-dokumen digital ya, bukan produk analog. Jadi karena ijazah ini adalah produk analog, makanya ahli digital forensik nggak ada hubungannya gitu ya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh analisis yang dilakukan oleh ahli dari pihak penuduh gitu ya, itu sama sekali tidak berdasar. Misalnya ELA ya. Apa itu ELA? Error level analysis itu hanya bisa digunakan untuk mendeteksi tampering di file-file digital ya, bukan ijazah fisik. Ya, jadi ketika misalnya ijazah fisik itu difoto, diupload ke internet gitu ya, kemudian dideteksi adanya tampering atau ada perubahan data di sana, itu tidak bisa dengan ELA karena dia tidak mendeteksi perubahan yang ada di dokumen fisiknya. Dia hanya bisa mendeteksi adanya tampering di dokumen-dokumen digitalnya. Kira-kira seperti itu. Baik, bagaimana tanggapan Anda Pak Rizal terkait statement dari Joshua Sinambela? Wah, itu nanti kewenangan dari pihak pimpinan gelar ya untuk menilai. Yang jelas dari pihak kita, pihak Roy Suryo, ELA itu menjadi satu alat uji gitu kan, alat uji terhadap otentiknya atau tidaknya satu dokumen. Itu pendapat dari pihak kami, bahwa nanti pihak sana mengatakan tidak layak, tidak bisa, ya itu haknya juga tadi. Biarlah nanti ujungnya kepada pihak pimpinan gelar untuk menilai bersama dengan penyidik yang lain tentang hal itu. Yang jelas bahwa pembuktian yang menunjukkan bahwa ijazah itu diduga kuat palsu itu telah disampaikan. Tadi dalam forum gelar perkara, saya kira momen yang dioptimalkan oleh pihak TPUA dan kuasa hukumnya dan ahli untuk memaksimalkan pembuktian itu. Jadi kita sudah menyampaikan lah begitu kan tentang bantahan atas keputusan Dirtipidum yang menghentikan penyelidikan tanggal 22 Mei itu. Jadi dengan gelar perkara khusus sudah disampaikan. Nah, tinggal silakanlah dijadikan bahan pertimbangan karena gelar perkara khusus itu juga termasuk mendengarkan secara lebih sempurna, lebih kompleks, lebih maksimal dari pihak-pihak. Karena pada waktu gelar pertama itu tidak didengar gitu kan. Nah, inilah yang kita sebut kesempatan. Jadi kalau betul kata Pak Andra, saya kira gelar perkara khusus tadi sudah berjalan baik gitu. Tinggal kembalikanlah kepada pihak pimpinan gelar untuk melakukan penilaian. Kita tunggu penilaiannya. Begitu saya kira Mbak Anita. Bagaimana Pak Andra, menurut Anda, bagaimana Anda meyakinkan publik begitu jika ijazah aslinya saja tidak diperlihatkan? Lalu bagaimana untuk meyakinkan publik kalau ini tuh asli? Oke, baik Mbak. Pertama saya akan menjelaskan dulu mengenai hadirnya ahli
yang kami hadirkan hari ini ya, yaitu Bapak Joshua Sinambela. Beliau adalah ahli forensik digital yang tergabung dalam Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Ya, artinya beliau adalah seorang ahli atau pakar digital, forensik digital yang berlisensi. Oke. Terus kami hadirkan dia bukan untuk menguji alat bukti, ya, tapi sengaja kami hadirkan pada saat gelar khusus tadi untuk menjelaskan mengenai profesinya, bahwa ini kan yang dipersoalkan ini adalah ijazah. Ijazah itu kan suatu barang berbentuk atau analog dibilangnya. Nah, forensik digital tidak bisa menganalisa barang-barang analog. Forensik digital hanya bisa menganalisa barang-barang yang lahirnya itu adalah digital. Artinya contohnya begini, Mbak. Contohnya gini, yang dipersoalkan di sini adalah ijazah fisik. Lantas ahli-ahli yang di luar sana, ya, entah dapat gambar digital dari mana, mengomentarin apa segala macam palsu, bilangnya begitu. Dan dia dengan tegas bilang, forensik digital tidak bisa melakukan forensik terhadap barang analog. Artinya bagaimana? Saya kasih contoh gini, Pak. Barang yang lahirnya digital sekarang tuh udah zamannya e-dokumen. Saya contohkan ada surat yang benar-benar dikirimkan via digital, ya, lahirnya secara digital dan diterima secara digital, ya kan? Nah, lantas itu baru bisa dikerjakan atau bisa diperiksa oleh forensik digital. Ya, ELA itu apa? ELA itu bisa digunakan untuk itu. Jadi ELA itu kalau dibilang ELA lantas dipergunakan untuk menganalisa suatu gambar yang baru diambil digitalnya atau foto atau lahirnya bukan dari digital, itu ELA tidak dapat dipergunakan. Itu clear, Mbak, sampai situ. Nah, jadi ini maksudnya kami bawa itu untuk memberikan terang lah kepada masyarakat ini. Ini ELA dibilang ELA terus, ELA itu sama sekali berbeda, Mbak. Ini yang dipermasalahkan adalah analog, adalah ijazah. Bentuk ijazahnya ini ada, Mbak. Jadi nggak akan bisa di forensik ahli dari seluruh dunia pun mengatakan itu apa segala macam. Kalau barangnya barang digital harus forensik analog. Kalau barangnya digital baru forensik digital bisa masuk ke situ. Baik, Pak Andra, tapi ini berarti lengkap ya ijazah Pak Jokowi dari SD, SMP, SMA sampai sarjana? Lengkap, Mbak. Baik. Kalau kami dari tim kuasa hukum sudah lihat semuanya, sudah lihat. Dan kan barang itu bukan hanya kami yang lihat, Mbak. Ijazah itu pernah kami bawa juga ke Bareskrim, pernah kami perlihatkan juga, pernah kami tinggalkan bahkan ya di Bareskrim untuk dilakukan lapor. Jadi semuanya itu udah lengkap, nggak ada masalah di situ, Mbak. Baik, Pak Andra, Pak Rizal, sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita simak